Saya itu cuma heran itu. Loh kan dulu Bu Sri Mulyani, masa Bu Sri Mulyani dulu tidak ngomong sama presiden sebelumnya bahwa ini nggak sehat? Ini bukan bagian dari efisiensi kan? Dari sejauh ini belum ada di utak-atik. Asumsinya berarti nggak ada lemaknya sama sekali Nggak gitu ada ya. lemaknya sama Pembiayaan sekali. sehat semua gitu kan. Nah, saya jawab pendek, sejauh info tentang yang dipotong-dipotong, pertumbuhan kita bisa hanya 46 atau 4,7%. Kalau seperti berita-berita ini. Tahu nggak kenapa harus pelan-pelan? Yang punya duit kan punya pilihan. Kalau saya nggak naruh duit di Indonesia kan saya bisa flight. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kami masih membahas seputar rame-rame rencana pemerintah memotong anggaran kemarin. Setelah di Sinar kemarin kita lebih fokus ke dampak pemotongan itu terhadap infrastruktur. Sekarang kita coba membacanya dari sebenarnya apa sih agenda utama dari kenapa pemerintah harus merasa melakukan pemotongan ini. Dan kenapa kemudian itu terjadi ribut-ribut yang sampai hari ini kemudian masih menyita ruang publik kita. Nah, untuk itu kami mengundang kembali ke Ruang Dialektika Bung Awali Rezeki. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Seorang ekonom dari Broad Institute yang kemarin di tengah rame-ramenya itu diundang ke DPR untuk mengkuliahi atau menceramai para anggota dewan, khususnya anggota Badan Anggaran, yang mudah-mudahan kehadiran Bung Awali di sana kemarin memberi pengaruh teknokratis gitu ya, atas keberadaan para wakil rakyat kita di Senayan gitu ya. Semoga. Bung, bantu kami untuk memahami, kita coba breakdown pelan-pelan ya. Mulai dengan kenapa sih pemerintah baru jalan 3 bulan? APBN yang sudah disepakati, yang itu sudah memasukkan seluruh asumsi makro 2025 gitu. Tapi tiba-tiba kemudian mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pemotongan itu. Kita memang pernah siniar di sini dan berharap bahwa salah satu alternatif untuk mengurangi beban fiskal ini adalah pemerintah melakukan penghematan gitu. Jangan-jangan kita yang didengar. Jangan-jangan kita didengar. Tetapi kenapa kemudian pemotongan ini begitu gaduh gitu kan, menimbulkan berbagai keramaian di media sosial. Coba kami bantu Bung Awali bantu kami untuk memahami ini, Bung. Ya, makasih. Jadi sebenarnya siapapun, jadi tadi saya bercanda bahwa pemerintah dengar kita, tapi siapapun yang sebenarnya memelototi, ya mungkin lebih tepat begitu, memelototi anggaran kita, tidak hanya tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, itu secara umum itu pasti punya kesan bahwa ini belanjanya harus dikurangi, kan sudah saya katakan. Bahkan seingat saya pada waktu kita siaran itu saya sudah bilang angka 300 juga. Kebetulan sama, tapi saya lihat lain memang maksudnya. Nah, jadi secara postur kan ada pendapatan, ada belanja, ada defisit. Itu memang kalau dicermati ini belanjanya kebesaran. Itu sudah secara penalaran begitu. Kemudian itu diperkuat oleh fakta setelah realisasi itu ternyata pendapatan khususnya perpajakan. Kalau pendapatan keseluruhannya tercapai, tapi bagian perpajakannya itu shortfall namanya, tidak tercapai. Nah, kenapa dia tercapai? Itu terbackup oleh PNBP. Salah satunya PNBP itu SDA, ya, sumber daya alam, yang diduga juga tahun ini tidak akan sebaik tahun 2024. Jadi intinya secara penalaran itu memang ini pendapatan sangat besar kemungkinan tidak tercapai. Kalaupun tercapai ya tetap segitu. Sementara belanjanya kebesaran. Jadi belanja 3.621, pendapatan 3.005, berarti defisitnya 616 triliun. Itu dulu pemandangannya. Nah, rupanya hal itu segera disadari oleh pemerintah. Kita berprasangka baik ini, bahwa ini belanja kok terlalu besar ya, jadi harus dikurangi. Ya, pengamat juga sudah ngomong lama. Nah, itu satu sisi cerita. Memang ada cerita lain, tapi yang cerita lain ini kan belum terkonfirmasi bahwa ini dihemat agar bisa direalokasi, ya kan? Salah satunya yang mau direalokasi itu adalah makan bergizi gratis. Oke, tapi saya mulai dari yang ini dulu. Jadi sebetulnya masuk akal dipotong itu dan memang diperlukan. Nah, tetapi sebagaimana dulu saya sudah pernah sampaikan, anggaran itu selalu masalahnya di rincian.
setannya ada di rinciannya. The devil is in the detail. Nah, gitu ya. seperti itu. Jadi ini sama nih, kita sepakat bahwa ini harus diefisienkan. Tetapi bagian mana? Nah, kemudian keluarlah Inpres. Apapun kita terima dulu narasinya narasi positif. Ya. Keluar Inpres, disuruh Inpres itu memerintahkan akan ada pemotongan 306, sebenarnya 307 kalau dibulatkan karena 306,6 berapa? 307 triliun, yang 250 untuk kementerian lembaga, yang 50 lebihnya itu untuk ke daerah. Nah, yang ribut, yang daerah belum ribut loh nih, Mas. Saya kira sebentar lagi akan ribut, belum aja. Nanti kalau pakar yang memulai, soalnya kan masih banyak apa yang belum dilantik macam-macam itu kan. Jadi Mas. ini dulu. Nah, maka kita tidak bisa melihat 256 ini dari 3.621. Nah, tapi melihatnya kan perintahnya ke kementerian lembaga yang 256 ini. Maka kita lihat belanja kementerian lembaga itu 1.160, Mas. Jadi kalau 256 itu 35%. Nah itu dulu ya. Artinya jadi nggak melihat dari keseluruhan APBN ya. Saya yang dari dulu menganjurkan pemotongan pun terkejut. Hebat sekali kalau bisa motong 35%. Austerity bener ini ya. Kira-kira gitu ya. Tapi kita terima dulu semangat positifnya. Nah, kemudian perintahnya itu tanggal 22 Januari. Surat edaran menterinya 24. Memberi batas kepada kementerian lembaga untuk melakukan ini yang jarang diketahui publik, self assessment. Jadi sebenarnya perintah Inpres, perintah surat edaran itu kementerian lembaga coba hitung sendiri dulu. Nah, tapi untuk menghitungnya ada acuan, identifikasi. Ya. 16 macam dan koefisien berapa dikuranginya. Itu dilakukan oleh masing-masing kementerian. Dari 16 macam itu ya, 16 macam yang disuruh kurangi. Nah, dilakukan. Nah, ternyata beredarlah beberapa kementerian dipotongnya tadi PU ya terutama ya. Nah, PU itu kan dari 110 jadi hampir 30 saja. Ya, nah, maka menimbulkan keributan yang lebih menyolok lagi. Ada 16 kementerian yang katanya tidak dapat. Tadi kan kalau saya ulangi ya, 1.160 belanja KL. Itu 49 kementerian lembaga. Lebih, 100 Mas. Oh 100. Kalau dulu kan 85. Ya, Nah, ya. Kemudian ini kan kalau dibagi dengan jumlahnya 1.160 yang mau dipotong 250 dapat angka 35%, 35,4. Nah kalau di antara yang 100 lembaga ini ada yang 16. tidak ikut. Nah berarti kan ini pasti lebih dari 35%. Nah itu saja sudah begitu. Di antara yang tidak ikut, di antara yang tidak ikut itu dua terbesar. Kementerian Pertahanan dengan Polri. Jadi dengan begitu otomatis si kementerian yang dipotong ini pasti di atas 50%. Logika gradualnya gitu. Nah rupanya rame kan. Nah rame. Nah nanti kita bisa diskusikan detail-detailnya. Ada lagi perubahan kan. Bahwa ini yang prosedurnya itu dia menghitung sendiri nih self assessment. Ini diminta berkomunikasi dengan mitra DPR. Sejauh kita ikuti di media, mitra DPR itu bukan berdiskusi. Tapi si kementerian lembaga ini memberitahu ke rapat tinggal itu. suruh stempel aja gitu kira-kira. Nah menariknya berarti data yang waktu di DPR itu yang beredar. Kadang juga pejabat kementeriannya sendiri yang ngomong berdasarkan data yang nah itu yang beredar yang macam-macam tadi. Nah macam-macam. Padahal belum ada dokumen keputusan, ini baru sampai sini kan. Iya. Nah beberapa kementerian tidak ada. Ya tadi salah beberapa 16 tadi ya, termasuk Kemenhan, termasuk Polri, termasuk Kejaksaan sebelumnya nih. Nah, ribut-ribut lalu diumumkan akan ada rekonstruksi ulang. Yang sampai kita bicara ini kan ya katanya deadline-nya per kita rekaman hari ini Jumat tanggal 14 Februari mestinya hari ini selesai. Diperpanjang. Oh, diperpanjang. Gara-gara rekonstruksi tadi. Ya, enggak sesederhana itu ternyata gitu ya. Jadi sebelumnya emang tanggal 14 selesai dihitung. Ini diundur kalau saya tidak salah tanggal 21 atau 24. Berarti publik tahunya beberapa hari kemudian. Prinsipnya gitu ya, bahwa ada ini. Nah, kemudian kita sekarang sudah beredar juga angka-angka baru nih. Tapi saya ingin ingatkan kita semua pemirsa, selama itu belum menjadi keputusan dokumen resmi ya belum pasti juga. Masih proses masih ya ini. Proses. Ya. Tapi posturnya masih bedanya tadi waktu Inpres kan memberikan identifikasi acuan. Nah, untuk yang sekarang beredar ini adalah pada tanggal 11 Setnek dengan Kementerian Keuangan mengumpulkan semua KL
Nah, menurut beritanya atas perintah presiden. Jadi kan atas nama presiden nih, karena nggak bisa dong memerintah menteri yang lain. Iya, iya. Bahwa sekali ini tidak lagi identifikasi, tapi kementerian A, B, C, D dapat berapa? Itu yang diberitakan. Dan saya kira beberapa media yang memberitakan itu media besar lah ya. Saya kira pasti punya sumber. Jadi begitu Pak, tanggal 11. Nah, sebagian sudah dibocorkan angka-angkanya kan. Nah, maka kita sudah mencapai titik itu. Nah, jadi tidak lagi koefisien, tapi sudah angka. Nah, lalu ada penjelasan dari istana kan bahwa ini yang dipotong ini adalah yang lemak kan, yang otot tidak dipotong. Kalau yang baru kita tidak tahu, tapi yang kemarin sempat diomongkan, ya otot kepotong. Tapi nggak tahu ya, ini kita harus fair nih. Otot kaki Nah, lagi. misalnya, ini contoh ekstrem penting nih. PU dari 110 menjadi 29, kita bulatin 30. Ya itu antara lain ada soal sumber daya air, dan itu pasti bendungan yang dimaksud. Artinya itu kan otot. Begitu juga dengan Kementerian Perhubungan yang juga radikal pemotongan yang semula. Lalu dia ribut kan karena ada beberapa yang sifatnya penting. Nah, yang terakhir yang sebelum kita lebih lanjut, dari yang awal diperintahkan itu hanya 2 jenis belanja loh. Jadi jenis belanja itu ada 8. Pertama dulu kita pahami dulu tadi dibagi 2, kementerian lembaga dengan non kementerian lembaga, nanti kita bahas lebih lanjut. Di antara lembaga ini dia hanya punya 3 jenis belanja. 1 belanja pegawai, ini menurut ininya tidak dipotong. Gaji dan sebagainya. Ya, yang kedua belanja barang, yang ketiga belanja modal. Hanya 2 ini yang dipotong. Nah, ini juga masalah karena kalau ini dijumlahkan, Pak. Tadi kan jumlah semuanya 1.160. Kalau cuma 2 ini dapatnya tinggal 700-an triliun, 710 triliun. Oh ya maaf tadi saya salah, yang 35% dari 710. Lah kan jadi bukan dari 1.160 dengan 2, kalau udah itu kan 20. Lah kalau jadi hanya belanja barang dengan belanja modal yang dipotong jumlahnya sekitar 710. Berarti 50% gitu. Enggak sampai. Hampir 50%. 35 lebih, 35. Nah, ini yang sejauh ini kan sampai begitu. Tapi nanti kita harus nunggu. Prinsipnya yang terjadi begitu. Jadi saya ingin ulangi, saya sebagai ekonom sejak lama mengusulkan terjadinya efisiensi dan penghematan. Cuma saya tidak menyangka kalau penghematan itu langsung dilakukan dalam bentuk yang begitu ekstrim. Rasanya ini juga menjadi kayak semacam tema yang berulang dari berbagai macam keramaian di media sosial kaitannya dengan kebijakan pemerintah ya. Kita mungkin masih bisa lah dipaksa untuk memahami karena ini mungkin sopir baru, environment baru, apalagi sopir barunya kemarin membawa perubahan struktur macam-macam gitu ya. Sehingga mungkin banyak hal belum tertata sehingga kemudian. Tetapi yang paling kemudian menjadi permasalahan itu adalah kenapa fatal sekali komunikasi kebijakan dari pemerintah ini yang kemudian tersampaikan kepada publik dan itu menjadi kayak semacam hal-hal yang justru pemerintah sekarang ribut untuk pemadam kebakarannya gitu loh. Enggak gitu kok maksudnya presiden, enggak gitu. Betul. Maksudnya enggak gini gitu. Tapi faktanya sudah terjadi seperti ini. Nah, ini apa istilahnya? Mengindikasikan kita tuh punya strategi enggak sih? Perencanaan anggaran itu sesuatu yang bisa distrukturkan enggak sih? Bukan hanya nanti gara-gara kebijakan terus netizen rame jadi pemerintah baru ngerespon gitu kan. Ini kan namanya policy by viral gitu kan. Itu kan parah sekali kita sebagai negara kalau kayak gini. Gimana menurut Bung Awal? Ada betulnya, dan ini bukan yang pertama tapi mudah-mudahan terakhir ya. Kita dari sejak PPN ya toh. Rasanya saya enggak yakin PPN, tabung gas melon ya toh. Ada yang kemarin mungkin belum banyak yang mendengar. Kita mau tidak impor gula ternyata diputuskan impor gula. Nah, ini lagi. Jadi ini sesuatu yang harus diperbaiki oleh pemerintah ya. Tetapi ke pertanyaan yang lebih serius adalah apakah bisa sebuah anggaran itu terencana? Ya memang harus terencana, Pak. Bahkan begini, ini yang mungkin juga perlu pemirsa yang belum pernah tahu, pada waktu menyusun belanja. Jadi kan postur APBN itu pendapatan, belanja sama pembiayaan ya, defisit itu dibiayai. Nah, di belanja ini diwajibkan oleh peraturan, dia selain menyusun tahun ini, misalnya ini program A ya, itu harus sampai 4 tahun ke depan. Jadi tahun ini 3 tambah 3 tahun. Jadi ketika diajukan itu berarti bahkan kementerian. Jadi kalau saya misalnya kementerian A itu tahun ini 20, di rancangan saya itu ada tahun 2026, 27, 28.
Jadi berapa itu? Sampai 4 tahun ke depan kan. Jadi artinya dari sisi itu sejak awal APBN kita ini sudah mengakui perlunya kerangka yang jangka menengah kan. Seperti itu. Nah, itu juga diuji sebenarnya dalam konteks ini. Nah, maka jelas bahwa waktu disusun ini program hanya sekali atau program ini berlanjut. Secara totali kementerian dia harus mengidentifikasi. Nah, maka sebenarnya sejauh yang pernah terjadi menurut narasinya semua direncanakan, Pak. Iya. Nah, tahun ini agak unik. Yang buat adalah pemerintahan. Jadi dari sisi itu sih saya bisa menenggang ya. Yang buat adalah pemerintahan sebelumnya. Tapi khususnya untuk ekonomi kan kayak ada bedol kementerian antar presiden gitu. Ya, jadi begitu semuanya. Dan yang penting lagi tadi ada aturan sebenarnya jika perubahan itu radikal begitu kan di sini sudah saya katakan mestinya sih pakai APBNP. Nah ini mungkin informasi tambahan ketika dia dirubah anggaran itu kalau tidak dirubah APBN dia hanya kayak dibintangi, diblokir, bukan ngerubah angkanya, angka APBN-nya tetap kecuali nanti ada APBN perubahannya. Nah intinya sebenarnya semua terencana bahwa rencananya baik atau tidak itu lain lagi kan. Jadi karena harus jadi program saja Mas, nggak usah kementerian. Ya program itu harus 4 tahun kerangka jangka menengahnya. Berarti kan sudah begitu. Dan itu terinci. Bukan kalau di APBN dibaca sih umum ya sampai satuan 2 saja. Tapi di level di kementeriannya itu dia sudah punya frame termasuk menghitung kenaikan harga-harga ya dalam beberapa tahun itu. Karena kemudian yang terjadi kan ya lagi-lagi ini kita kemarin tuh merespon bukan sesuatu yang sudah jadi keputusan ya karena keputusannya masih belum. Tetapi layak rasanya untuk kemudian dijadikan cermin bahwa kemudian betapa kemudian ketidakjelasan di tingkat pemerintah ini menimbulkan kegaduhan gitu kan. Misalnya tadi Bung Awalil bilang ada rencana sudah menganggarkan program untuk bangun bendungan misalnya. Itu kan bukan sesuatu yang proses yang pendek untuk menyiapkan itu. Betul. Mungkin sudah terjadi FS, mungkin sudah mengukur kebutuhan masyarakat di wilayah situ untuk air, untuk irigasi dan sebagainya. Dan ini ketika tiba-tiba dengan termasuk yang di Kementerian Perhubungan serta merta dipotong gitu ya. Saya ngalami sendiri misalnya di daerah saya di Malang itu sudah ada wacana untuk jalan tol itu akan ditarik sampai ke tempat saya di Kepanjen namanya. Itu sudah masyarakat sudah lama sekali untuk ekspektasi. Tiba-tiba kemudian itu dihilangkan begitu saja. Ini kan kemudian rasanya buat apa kita punya DPR yang kemudian membahas APBN bersama dengan pemerintah dan menyepakati APBN ini sebagai wakil dari suara rakyat gitu untuk apa yang dibangun oleh pemerintah. Kalau bisa dengan serta merta Tapi izinkan kali ini saya seolah-olah membela ya. Oke, jadi karena biar kita mencerdaskan ini. Ini biar kita dapat perspektif yang lengkap gitu. Jadi kalau persoalannya itu kalau saya ini pemerintahan baru, salah satu tenaga ahli umpama ini kan di pemerintahan baru, ini menganggap keputusan-keputusan proyek ini di masa lalu kan ada. Jangan lupa loh, bukan semua yang proyek baru di 2025 ada yang sambungan dari proyek sebelumnya. Jadi beberapa yang dipotong itu tidak semua yang baru, ada yang proyek sambungan. Jalan udah separuh dibangun gitu. Apapun lah itu sederhananya begitu. Nah, pertanyaannya ketika saya sebagai umpama nih saya tenaga ahli itu sampaikan ke menteri atau akhirnya sampai ke presiden bahwa ini proyek nggak benar Pak. Kurang baik ini dulu. Nah, kan bisa begitu. Dan itu yang mau diutarakan. Karena dengan cara Pak Hasan Nasbi ngomong bahwa yang mau kami potong ini lemak-lemak, bukan otot. Kalau pakai bahasa teknokratisnya, berarti yang kamu potong itu memang nggak penting sebetulnya. Atau nggak sehat gitu. Atau nggak sehat, salah dahulunya. Ya kan itu. Nah mungkin kalau mau saya nakal, loh kan yang Menteri Keuangannya masih sama. Mungkin begitu buat saya itu cuma heran itu. Loh kan dulu Bu Sri Mulyani. Masa Bu Sri Mulyani dulu tidak ngomong sama presiden sebelumnya bahwa ini nggak sehat. Jadi kalau ini benar efisiensi ini bahwa saya mendukung ya. Saya ulangi sekali saya mendukung efisiensi tapi teknisnya dan rinciannya. Tapi umpama benar berarti Ibu Sri Mulyani 10 tahun enggak sampai 10 tahun ya 8 tahun ya kalau tidak salah beliau itu memelihara lemak dong. Buat saya ekonom jadi begitu. Mas, itu lebih serius sebenarnya. Ada perintah-perintah tertentu gitu ya sehingga tetapi kembali ke pokok soal kita tadi bahwa saya harus mengakui pemerintah mengalami tekanan di fiskal karena
pendapatannya Jauh dari target. ya sulit lah dicapai, kemungkinan di bawah dari 3.005. Di sisi lain kementeriannya sudah bertambah banyak. Belum ditambah itu anggarannya kementerian itu, tapi kan bersuara minta ditambah. Ketika bersuara minta ditambah malah prakteknya mau dikurangi. Jadi kan harus memanage ini sehingga langkah apapun. Cuma saya boleh tambahkan nih, tadi saya ulangi ini buat pemirsa. Belanjanya 3.621, dikirim ke daerah sekitar 920, pemerintah pusat 2.700-an. Dari 2.700 itu yang belanjanya kementerian lembaga yang diramaikan ini hanya 1.160 loh. Yang bisa dipotong hanya 700 tadi. Nah, yang bisa dipotong sejauh impres ya. Sejauh impres hanya 700-an triliun karena hanya belanja belanja barang dengan belanja modal. Loh, kalau belanja barang dengan belanja modal itu belanja barang itu banyak lemak itu sudah tahu dari dulu. Nilainya berapa coba? Belanja barang itu 480 triliun. Itu banyak lemaknya. Anggap aja itu dipotong 35% benar menurut saya. Berarti ya sekitar 150 dipotong itu oke. Tapi kalau belanja modal itu sekarang hanya 240-an triliun. Itu terendah selama 11 tahun terakhir. Mau dipotong juga. Nah itu yang tadi ditonjol-tonjol itu belanja modal. Nah kecuali, ini ada pengecualiannya. Potong nanti diganti dengan belanja modal yang lain. Itu bisa. Artinya karena ini lemak, ada duit yang bisa diambil diganti dengan barang yang lebih otot. Tapi sejauh yang kita dengar itu MBG. MBG itu bukan barang modal. Ya modal tapi untuk 20 tahun yang akan datang kan. Kan habis pakai. Jangan melihatnya bahwa penting untuk pendidikan. Tapi yang namanya belanja modal itu kan bangunan, mesin, peralatan kayak bendungan, kayak bandara apa gitu. Nah jadi di sini kita jadi bingung juga kan. Tetapi jangan lupa yang lebih besar itu kan sebenarnya belanja non KL 1.540 triliun. Yang KL 1.160 Pak. Apa itu komponen kalau bukan KL kan, menghabiskan hampir 50% dari APBN. Ya. Yang pertama yang paling besar adalah bunga utang 552 triliun. Terbesar, lebih besar dari belanja pegawai. Belanja pegawai 520 triliun. Lebih besar dari belanja barang yang mau diirit tadi yang hanya 480 triliun. Lebih besar dari belanja modal yang hanya 240 triliun tadi. Nah, belanja bunga utang. Nah, yang kedua yang juga besar itu namanya belanja lain-lain. Nah, ini kan unik nih. Belanja lain-lain ini nomor 3 di bawah belanja bunga, belanja pegawai, dia lebih gede dari belanja 495 triliun. Apa Bung? Nah, namanya aja udah agak-agak makanya. Apa jadi agak-agak mengundang pertanyaan ya kalau nama dikasih lain-lain. Jadi kalau di berita itu kan memang ini tidak ini bukan bagian dari efisiensi kan. Dari sejauh ini belum ada di utak-atik. Asumsinya berarti nggak ada lemaknya sama sekali nggak gitu. Ada lemaknya pembiayaan sama sekali. Sehat semua gitu kan. Nah, padahal kalau dilihat jadi belanja lain-lain ini komponennya ada belanja lain-lain yang pasti ya, maksudnya itu terprogram. Ya itu memang seperti apa? Ada bagian tertentu untuk presiden, wakil presiden karena wajar kan beberapa pengeluaran presiden wakil operasional presiden. Maksudnya. Enggak, ada operasional itu sudah ada di belanja barang belanja ini yang setnek. Tetapi kan dianggarkan juga jika presiden wakil presiden itu ada kebutuhan yang di luar yang sudah dianggarkan. Itu masuk belanja lain-lain. Tapi itu terprogram. Begitu juga belanja lain yang sifatnya ada pencadangan untuk hampir bisa dipastikan terjadi bencana tuh pasti ada lah. Jadi dianggarkan bukan cadangan biasa, ini cadangan yang nyaris diprogram kan. Itu seperti itu. Lalu ada, nah ini yang paling besar yang disebut dengan kompensasi energi ya, BBM dengan listrik. Jadi pemerintah itu mengeluarkan subsidi. Subsidi itu kan selisih harga itu yang diterima oleh konsumen dengan harga dari Pertamina dan PLN. Lalu ada kompensasi yang saya ekonom saja, formulanya juga masih pusing-pusing bacanya. Itu terkait dengan fluktuasi harga internasional, kemudian dengan harga yang diolah oleh PLN maupun Pertamina khususnya. Kalau awam itu memahaminya apakah itu yang terus jadi kemarin gas selisih harga dari harga subsidi sama ini atau bansos itu? Betul, itu kan lama sudah penyakit
penyakit bahwa ada selisih harga lalu pemerintah harus bayar ke PLN dan Pertamina ini sudah lama. Ya. Tapi agak sedikit samar kan karena mestinya kan keluarnya disubsidi. Ini di belanja lain-lain. Nah, saya kira 494 ini mestinya kalau buat saya itu ditelisik, bukan berarti dia dihilangin karena yang namanya komponen. Cuma misal nih kita saja misalnya bagaimana PLN, bagaimana Pertamina khususnya yang paling banyak itu memperlihatkan hitungan yang lebih rinci dan kalau perlu dipanggil DPR kan. Dalam konteks ini DPR mungkin sudah beberapa kali bicara tapi terbuka gitu buat publik biar kita terutama kita yang bisa ngitung ya ikutan ngitung. Dan bener apa enggak gitu. Bener enggak? Artinya bisa diirit enggak? Bukan pasti harus bayar ya. Ini menurut saya ada potensi 50-an triliun di situ bisa kemungkinan. Dan itu juga dicadangkan, Pak. Karena belum tahu juga harga selama berjalan sekian tahun ini. Satu. Yang kedua yang terkait dengan jadi belanja lain-lain ini kalau diperhatikan hanya besar setelah Covid. Jadi sebelumnya enggak. Dulu sebelumnya masuknya di subsidi semua. Nah, ini di sini dikompensasi ada di situ. Yang kedua tadi bunga. Apakah kita memang harus bayar 552 triliun? Ya, bunga itu. Karena itu proyeksi, Mas. Kan ada utang-utang baru yang diambil. Berarti kan sudah ada dugaan berapa bunganya nanti. Ya. Selain utang lama ya. Nah, ini 552 apa tidak bisa diefisienkan? Nah, salah satu indikasinya adalah kalau kita lihat suku bunga dibanding negara tetangga dibandingkan negara sebaya ya, jangan negara yang jauh-jauh, Vietnam kah, Malaysia kah, ya atau yang dekat-dekat Thailand kah, semua rata-rata 3 Mas, kita 7 rata-ratanya. Jadi ini berarti kan kita bayar bunga terlalu tinggi secara itu. Tentu tidak mungkin jadi diturunkan kan, tapi saya berpikirnya kalau memang ada efisiensi, mengapa bunga ini tidak menjadi sasaran yang diefisienkan? Tidak otomatis dari 7 jadi 4 ya. Beri kami gambaran untuk kenapa kalau hanya sekedar nurunkan suku bunga itu menjadi mustahil dibandingkan dengan mengurangi 300 triliun dari belanja pegawai, belanja 550 yang bikin ribut seperti ini. Kenapa nggak ngurangi itu aja? Jadi kalau pakai sederhana kan 552 itu karena 7%. Kalau turun 6% kan berarti turun sepertujuhnya. Di ekstrimkan sekalian, biar sama dengan negara peer misalnya. Wah, kalau kita bisa setting berapa? Berarti kalau diekstrimkan, kan anggap aja kita bisa 3,5 nih, separuh ya. Ya berarti kita 552 bagi 2, dapat 280 dong. Tanpa rame-rame, hanya ngurangi beban utang. Nanti diskusinya panjang Mas. Saya tidak menyarankan. Ini hanya untuk konsumsi publik aja. Yang saya menyarankan adalah itu secara bertahap bisa diturunkan. Dan itu masih memungkinkan. Masih. Tidak ada dampak yang secara sistemik serius terhadap ekonomi dan sebagainya. Antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK. Jadi 3 nih. Tentu juga bisa dipanggil otoritas pasar modal. Jadi kalau dari 7 kita mengusahakan ke 6, itu masih masuk akal dalam setahun. Berarti kan 1/7 dari 552, make sense nggak? Ya, sekitar 60-70 triliun ya. Artinya itu satu, tadi lain-lain tadi saya sudah bilang bisa 50. Tapi intinya sampai kita bicara ini tidak ada pembicaraan melakukan efisiensi di belanja non-KL. Kan begitu. Hanya belanja KL itu pun yang komponen belanja modal dan belanja barang. Tapi barang perlu diperjelas ya. Ini yang beribut-ribut soal soal honorer, soal apa itu masuk belanja barang, bukan belanja pegawai. Jadi belanja pegawai itu memang ASN. Ada yang non ASN tapi dengan kondisi non ASN tertentu. Mayoritas itu belanja barang, teman-teman. Nah, nomenklaturnya masuk di belanja barang. Ya, belanja barang, dan ini menarik juga mumpung ditanya ini. Pak Hasnan Hasbi juga menjelaskan bahwa tidak ada PHK termasuk ke honorer, katanya karena itu kan kontrak, karena kontraknya nanti habis si kementerian tidak memperpanjang, itu bukan PHK. Nah ini kan juga menarik nih ya, secara bahasa iya. Tapi selama ini karena anggaran untuk itu selalu ada, ya mereka diperpanjang. Dan mindset bahwa kalau sudah jadi honorer pemerintah ya sama kayak statusnya kayak pegawai gitu. Meskipun dia harus menandatangani tahunan kah, 3 bulanan kah, apa itu artinya ya si kementerian tidak, atau RRI dalam kasus yang ribut-ribut ini, kalau tidak diberi anggaran ya tidak mungkin memperpanjang. Benar tidak terjadi PHK, tetapi nggak bisa diperpanjang. Ya itu memang salah satu yang menurut saya memang patut kita sesalkan dari rame-rame ini.
cara komunikasi pemerintah, Iya, ya. entah pilihan diksinya, entah cara logika. Kalau misalnya logika tadi misalnya, oke KL yang disepakati untuk dipotong, dengan asumsi itu yang dipotong bukan dagingnya tapi lemak, maksudnya tapi lemaknya. Tapi ada 16 yang nggak dipotong, berarti 16 ini nggak ada lemaknya sama sekali gitu kan? Semula. Logikanya kan seperti itu. Gitu. Semula, sebelum rame-rame ini kan. Artinya sebelum kemudian semua pengamat netizen menyoroti itu. Kalau misalnya nggak ada rame-rame kemarin, ya lolos sudah itu kan. Ada potensi lolos. Makanya itu kan kemudian ada semacam logika yang dibangunnya agak rancu gitu di situ gitu kan. Saya kira juga begitu. Lagi pula sekalipun sudah di istilah mereka ini kan rekonstruksi nih. Pakai istilah juga rekonstruksi yang baru ini. Kalau rekonstruksi pun kita nanti tunggu detailnya. Tetap kan harus mengacu pada impres itu. Maka kita melihat ini kan yang dikesankan yang dipotong nih ATK. Seremoni, rapat perjalanan luar negeri. Kalau cuma ini kan dari 480 semua orang tepuk tangan mau kalau kan itu ini 480 di antara 480 itu ada ini berapa ya kira-kira 15%-nya saja yang ini yang barang banyak kan ya kalau ditambah dengan barang segala macam menurut dugaan saya itu bisa dipotong 1/4 lemak. Kalau separuh lemak dibelanja barang ya tadi listrik mati segala macam tadi kan. Jadi kurus kering ya, tapi kita tetap harus pada semangat. Ya ini harus dipotong belanja barang ya toh. Umpama tadi saya kalau saya malah lebih sekalian kalau semangatnya memang mengefisiensi tadi, kenapa tidak mengskrutinai seluruh bangunan belanja ini gitu. Seperti yang tadi Bung sudah gambarkan betul. gitu kan. Jadi saya salah satu kritik saya kenapa tidak dilihat semua. Satu, yang kedua juga soal KL yang banyak. Memang belum merubah APBN, tapi kan bagaimanapun terpaksa di antara bagian yang dikasihkan dari APBN lama yang 85 kementerian dijadikan 100, lalu ada yang mekar. Angka ini dibuat sedemikian rupa. Tentu kementerian tertentu itu kekurangan. Kita harus fair, Pak. Dia kementerian kok, masa menterinya nggak pakai mobil, masa bangunannya kayak bangunan kelurahan kan nggak mungkin. Nah dari sisi itu pasti ada pemborosan. Nah jadi kan ya ini juga menurut saya netizen bener. Kalau memang mengirit harusnya kementeriannya berkurang dong, bukan bertambah. Ada lagi dengan nafas itu kemudian kenapa nggak dari yang tertinggi dulu fasilitasnya? Yang dikurangi itu yang kemudian memang selama ini paling banyak mendapatkan. Sejalan dengan tadi penjelasan Bung ada belanja lain-lain tadi. Bisa nggak kami kasih publik dikasih gambaran sebenarnya belanja lain-lain untuk presiden dan wapres ini sampai seberapa besar mereka? Apa ini nggak ada yang bisa dipotong? Gitu? Presiden itu dapat dari ada sekretariat negara ya. Jadi memang sudah ada anggarannya kan untuk presiden, wakil presiden dan itu cukup besar ya. Belanja lain-lain tadi untuk mengantisipasi yang tidak teranggarkan. Ya ini mohon maaf contoh masa lalu bukan yang sekarang. Kalau misalnya lempar-lempar kaos gitu kayaknya nggak ada di anggaran yang sini, yang di lain-lain ada. Persis dugaan saya. Tapi nggak melanggar hukum itu persoalannya karena dianggarkan loh. Karena awal pelantikan itu saya masih ingat sekali ada beredar tas bansos di Jakarta habis banjir itu bansos. Bantuan wapres gitu. Ya, tapi kita harus fair. Beliau tidak melanggar hukum loh karena dianggarkan. Ada aturannya. Dianggarkan oleh APBN. Berarti DPR setuju. Yang salah kan DPR kan apa setuju waktu itu. Tapi kembali nomenklatur ini. Menurut saya kalau memang mau fair bagus itu. Bukan di lain-lainnya bahkan di anggaran yang operasional presiden yang resmi itu loh. Karena kan ini penting juga. Saya berdasarkan berita-berita ya. Ini perlu justru ini yang mesti diklarifikasi oleh jubir ya, oleh Pak Hasan Nasbi. Kan beredar tuh. Saya sih tidak percaya itu benar ya. Tapi saya sampaikan di sini karena itu beredar. Kalau pimpinan negara pergi itu pesawatnya sekian, orangnya sekian, ya kalau umpama itu sebagiannya pakai duit pribadi ya kita perlu tahu di APBN-nya seperti apa, lalu beliau menyumbang berapa untuk sendiri. Rombongan sirkusnya ini seperti itu. Itu menurut saya ini kesempatan. Bukan kita menuduh justru kesempatan presiden atau orang istana lah jubirnya menjelaskan ke publik bahwa ini penghematan tidak hanya untuk kementerian lembaga, untuk
pimpinan tertinggi pun melakukan penghematan, kan bagus kalau bisa begitu ya. Karena dia sudah punya pesawat sendiri, Ya, sudah mampu untuk ini kalau sendiri. itu saya mendukung itu. Tapi meskipun saya harus mengakui ya, kalau karena ini kita bicara angka 3.621 triliun, bicara angka 1.160 triliun. Memang yang pernik-pernik itu nggak keluar 1 triliun. Jadi ya, tetapi sebagai sebuah tauladan itu kan bagus banget tuh kalau mau. Tapi kembali ke pokok soal, Mas. Saya di kesempatan ini ingin menekankan, dulu saya ngusulin 300 triliun. Jadi angka sama nih, dilalai kan sama. Tapi di saya tuh 300 itu termasuk non KL. Gitu hitungan saya. Iya. Gitu, Mas. Ada lagi Bung, ini yang mungkin saya nggak tahu, menjadi kegelisahan juga dengan rame-rame kemarin. Pemerintah itu di tingkat pusat mengenal ada namanya sisa anggaran lebih. Di daerah ada namanya silpa gitu. Ya. Yang itu besarannya kan kalau dari yang beredar itu kan juga besar sekali. Rata-rata bisa sampai 300-400 triliun gitu total. Nah itu kan kalau itu komponen belanja yang kemudian diambil dari uang utang gitu ya. Kenapa kemudian kita tidak kemudian mengefisienkan utang ini untuk kemudian dengan nggak sampai keluar, supaya bunganya nggak 552 tadi. Makanya ini apa yang salah gitu? Apakah perencanaan kita yang memang nggak bagus? Kembali ke tadi kan, kenapa saya secara semangat mendukung efisiensi. Kedua, tadi saya sudah menjelaskan bahwa kalau saya sebagai salah seorang yang tenaga ahli menteri atau apakah gitu ya, menjelaskan ini memang perlu efisiensi karena tadi beberapa program lama, kebijakan lama itu keliru kan. Nah, dalam hal ini salah satu yang menurut saya keliru. Jadi penting dulu buat para pemirsa itu. Jadi kita itu setiap tahun kan buat rencana tuh, pendapatan sekian, target, rencana belanja sekian, lalu terjadi defisit sekian. Nah, defisit segitu kita ngutang. Ternyata kan ngutangnya sebelumnya, kalau rumah tangga bisa, Mas. Belanja sekian, lalu dapat silpa namanya. Dan setiap tahun ada silpa. Silpa yang bertahun-tahun jadi SAL namanya. Berapa? Sekarang belum ada pengumumannya. Tapi SAL di 31 Desember tahun lalu itu 459 triliun. Dan itu kas dan setara kas. Nah itu ya kan tadi dari duit utang kan itu. Nah bahkan pertanyaannya jadi bagus ini, bahwa kenapa ketika proses efisiensi ini pakai itu dulu sebagiannya? Nah, kan, itu kan ini kan misalnya begitu ya. Logika awamnya kan kayak gitu. Nanti kita harus podcast lain lagi karena ternyata duit SAL itu tidak se-cash itu. Karena sebagiannya sudah harus ditaruh dalam bentuk surat berharga jangka pendek, bahkan ada yang dipinjamkan ke BUMN sebagian, boleh soalnya. Boleh. Nah, jadi meskipun hanya boleh dalam satu, pokoknya intinya duit SAL itu bukan duit di kantong lah gitu. Nah, yang di kantong ya mungkin 100. Di kantongnya ditaruh di Bank Indonesia. Jadi di sini kalau bicara tadi pertanyaannya, ya berarti kan kerangka kebijakan penganggaran kita itu satu memang tidak efisien kan. Karena dengan utang yang banyak, utang yang tidak diperlukan juga kita lakukan. Ini bukan soal umpama programnya benar, tapi kan kebanyakan juga sampai sisa. Nah, itu kan dari berbunga. Belum lagi tadi kalau benar omongan Pak Hasan Nasbi, ini banyak lemaknya. Kalau masa kita ngutang untuk lemak. Nah, maka ini kan harus, itu yang dalam benak saya waktu saya bicara efisiensi. Membuat optimal SAL. Jadi SAL itu jumlahnya yang dipres lah, nggak ada juga Pak, karena nanti bulan Januari Februari kan nggak ada duit untuk awal-awal itu ya. Ini ya toh, supaya kemudian tadi yang perencanaannya juga harus pas. Nah bisa itu, dan permulaan dengan memotong belanja ini good, tetapi rinciannya yang saya masih bingung. Ini main potong saja, nggak membedain yang lemak dengan yang otot kalau menurut saya. Kalau sekarang pertanyaannya diginikan Bung, biar kita itu, ya saya membayangkan di semua bidang kehidupan kita, pemerintahan itu seharusnya pasti ada standar yang good practice lah, atau sudah proven bahwa itu katakanlah untuk negara peer yang sehat, betul. Itu posturnya itu seberapa komponen belanjanya itu tadi di breakdown macam-macam, itu seharusnya persentasenya masing-masing berapa. Kita ngikutin standar-standar teknokratis itu aja, yang harusnya mungkin kan kemudian ketika itu ada, bayangan saya,
Maka ya nggak ada lagi kesan bahwa ya pemerintah bisa kayak ugal-ugalan juga gitu kaitannya dengan anggaran ini kan. Sama kayak hukum ternyata bisa diotak-atik anggaran baru 3 bulan yang lalu didok. Ya. Jadi cara mengukurnya itu kan kita suka mengenal tuh istilah rasio utang terhadap PDB. Tapi kan jarang mendengar rasio pendapatan atas PDB dan rasio belanja atas PDB. Bener nggak? Padahal dalam kajian itu ada. Itu ada. Jadi best practices-nya itu adalah pendapatan atas PDB, belanja atas PDB. Bukan best practices. Kita lihat yang sebaya. Nah dari sisi itu kita dapat angka nih. Misalnya jumlah pendapatan yang sekarang kita alami 2.800 yang sudah terjadi. Nah PDB-nya 22.139, yaitu kira-kira 12,5% pendapatan. Itu kerendahan. Jadi kita memang dapat duit kedikitan. Tentu ini jadi masalah. Ketika dapat kedikitan yang dikejar pajak, masalah lagi kan. Nah bahwa mungkin kedikitan ini bukan karena orang-orang pada nggak bayar pajak. Sekelompok orang tidak bayar pajak. Ini lain kan. Nah berarti kan bukan di soal tarifnya atau kepatuhan orang banyak. Kepatuhan sedikit orang, tapi mereka harusnya bayar banyak. Ya penegakan hukum lagi misalnya kan? Yang under taxes itu yang bayar kurang itu konstruksi, tambang, kemudian pengolahan yang terkait itu. Nah, ini studi ya. Tapi kembali lah ini lalu belanja. Nah belanja kita dibagi dengan PDB itu keluar angka jadi 17, 16 jadi ketinggian 14,5. Ini biasanya yang diukur itu gap. Gak apa-apa kita belanja 20%. Dari PDB. Kalau pendapatannya 19, apalagi pendapatannya 20. Jadi gap kita tuh ditunjukkan oleh defisit tadi. Jadi gap kita itu ketinggian. Saya dari dulu udah mengatakan yang ideal untuk defisit itu 1% di bawah 1%. Sesekali balance, beberapa kali 0,5%. Mungkin di suatu saat ada tahun yang kita surplus, maka secara rata-rata tahun yang kita ekonominya bagus ya, apa gitu ya. Itu yang terjadi di negara-negara sebaya. Jangan lihat Amerika malah lain caranya. Jadi di situ. Jadi langkah ini kembali ke semula ya. Secara teoritis benar nih mau motong belanja kan dengan begitu. Tapi problem nanti kalau ternyata habis dipotong dipindah itu berarti kan nggak sesuai nih pembicaraan kita. Kalau habis dipotong 300 dipindahin ke MBG 300 ya berarti double masalah. Yang di sini daging ikut kepotong, dipindah ke sini, defisitnya tetap, justru berbahaya menurut saya. Bukan berarti MBG nggak penting ya. Menurut saya maksimal ditambah ya harusnya ya 1/3 lah dari yang dipotong. Ya 100 boleh lah, tapi berarti yang lain jangan ditambah lagi. Kalau kira-kira gitu. Atau memang benar-benar yang diambil untuk MBG itu benar-benar yang dari lemak yang paling nggak. Iya. Jadi bolehlah karena bagaimanapun presiden punya hak ya untuk yang menjadi prioritas dia ditonjolkan. Tapi masuk akal secara teknokratis. Kendalanya kemudian kalau itu ternyata sudah dikenali dan Bung Awalil juga menunjukkan praktek-prakteknya ada. Apa teknokrat kita nggak menguasai itu? Malah teknokrat itu dari berbagai kajian sejalan loh dengan yang saya omongkan ini. Justru problemnya dan menurut saya di Kementerian Keuangan di Badan Fiskal itu yang lebih pintar dari saya soal belanja dan ini banyak Pak. Tapi saya tidak tahu mengapa simpel banget toh. Belanjanya memang harus ditekan sejak awal, jangan mendadak begini. Kalau ini dilakukan sejak 5 tahun yang lalu lah, karena periode kedua seorang presiden itu sebetulnya kan masa dia buat legacy. Kenapa tidak ini, ya toh pendapatan? Ini malah yang mau coba diangkat-angkat pendapatannya benar, pendapatan itu harus digenjot. Tapi jangan tahun lagi susah begini dong. Kemarin saya omongkan begitu di Banggar DPR. Berdasarkan rasio, semua rasio pendapatan pajak kita itu tidak optimal. Tapi saya sangat tidak menyarankan itu dilakukan di 2025. Ditunda. 2025 konsolidasi saja untuk melompat di 2026 atau 2027. Nah sama dengan belanja. Ya kalau mau ekstrim 300 jangan cuma KL. Non KL-nya juga berarti KL-nya bisa hanya sebutlah KL-nya. Ini anggap 300 jadi benchmark. Kalau di KL bisa sekitar 200, ya ini saya sudah kompromi ini di non KL-nya 100, apalagi bisa 150. Berarti kan yang ini lumayan. Nah, bisa dipindah ke MBG 100 kan.
Tadi dari sekilas saja dari penjelasan Bung untuk komponen lain-lain bisa 50, yang komponen belanja bunga tadi bisa 50, ya bisa 75 ya, 125 kan yang kelihatan. Dan itu secara teknokratis nggak mungkin orang Kementerian Keuangan nggak tahu caranya. Kan soalnya, nah tadi kan ada pertanyaan tuh, kenapa kita kok 7%? Nah itu kan memang pasar. Tapi pasarnya itu kan bank-bank BUMN, Bank Indonesia. Di pasar SBN tuh loh. Bank BUMN punya pemerintah, Bank Indonesia bisa konsolidasi. Terus ada satu lagi, Bung. Jadi ini pasar. Surat utang tuh pertama diterbitkan, kemudian jual beli kan, yang pemiliknya yang sekarang ada nih yang rupiah ya. Itu nomor 1 Bank Indonesia 25%. Nomor 2 itu dana pensiun, Pak. Dana pensiun dan asuransi. Berarti ada BPJS di sana. Ini Bank Indonesia punya 1.500, yang ini punya 1.100, bank punya 1.000. Di antara bank ini 55%-nya bank BUMN. Ini kan bisa dikonsolidasikan. Karena masih di bawah kendali pemerintah bisa dikomunikasikan. Kan independensi membuat. Nah dengan begitu kita bisa membuat plan pemerintah atas koordinasi perintah presiden bisa dikoordinasi oleh Menkyu dengan plan penurunan bunga bertahap. Ya nggak harus dari 7 ke 6 dulu Pak. Bulan pertama jadi 6,8, 6,8. Di drive pasar. Gitu kan? Maka dengan cara seperti itu kita bisa menuju tingkat yield di angka 4 di 2-3 tahun ke depan. Itu maka yang kena juga masyarakat berpenghasilan tinggi ini juga gitu kan. Bagus karena biarpun itu di Bank Indonesia, biar itu bank, tetap aja yang pemilik duitnya itu adalah kelompok kaya. Jadi kan dengan memotong bunga itu, dan apalagi dampak ikutannya banyak Mas. Kalau bunga SBN itu kan banyak pertanyaan, kenapa saya ngambil kredit masih tinggi juga kan? Ya sebabnya ini. BI rate nurunin 5,75, nanggung amat nurunin 5,75. Kenapa enggak 4 kalau memang berani? Ini terkait. Kenapa dia 5,75? Karena harus nahan SBN. Nah si bank daripada saya kreditkan kan saya bisa di sini. Nah jadi ini kalau perlahan-lahan, gitu kalau ini perlahan-lahan sektor real bisa didorong, ya bank bisa lebih tenang, ya tetap bisa memanage kan, pemerintah bayar bunga lebih sedikit. Tapi ini benar-benar perlu koordinasi dan harus dari presiden langsung memerintahkan. Bayangan saya efisiensi itu begitu Mas. Begitu juga belanja lain-lain. Kita ulangi lagi ya. Saya tidak bisa menuduh, tetapi kita publik ini tidak persis tahu bagaimana hitungannya. Tahu-tahu Pertamina dibayar kompensasi 175 triliun, PLN sekian triliun. Kita nggak tahu. Bukan nggak tahu ya, ada formulanya, tapi kan harus di detailnya. Nah kalau itu dimulai dengan DPR selalu memanggil dan terbuka buat publik, hitungannya kompensasi itu berapa? Saya curiga ada kelebihan. Curiga ini bukan curiga hukum ya. Ini hitung-hitungannya agak sedikit berlebihan. Sehingga kelebihan bayar ini bisa mencapai. Kalau 300 kelebihan 30-40 kan nggak kelihatan. Tambahkan aja dengan tadi. Bayangan saya efisiensi itu di situ. Betul tadi KL, perjalanan dinas, ATK, oke semua. Tapi ya nggak segitunya juga kali kan. Jadi 480 kan tadi, ya jadi 350. Kalau 480 jadi 200, apalagi jadi 150, ya pastilah honorer kena. Gitu Pak. Bertahap. Dan jangan lupa, ini sudah dinyatakan Ibu Sri loh kemarin, bahwa ini akan berlanjut di 2026. Kelanjutan yang seperti apa yang mau? Waduh, berlanjut. Nah, ya siapa tahu kita ini bisa menggugah juga orang-orang ikut memikirkannya sama-sama. Ya rasanya semua penjelasan Bung tentang potensi itu kita bisa ngambil dari mana tadi itu membuka mata saya sekali, bahwa kemudian ya memang rasanya pilihan ini pilihan yang selalu pemerintah itu ngambil pilihan yang paling gampang, pilihan yang masyarakat ketika dikenakan apapun kebijakan itu nggak bisa punya daya untuk menolak gitu kan, tinggal protes, tinggal teriak-teriak, tinggal mengeluh gitu. Tahu nggak kenapa harus pelan-pelan? Yang punya duit kan punya pilihan. Kalau saya nggak naruh duit di Indonesia kan saya bisa flight, termasuk si asing. Nah, makanya saya tadi kan sudah langsung motong. Saya tidak menginginkan dari 7 jadi 3,5 Mas. Tapi kalau dia plan bertahap, pasar diberi sinyal, itu bisa. Saya sangat yakin bisa. Makanya kalau logika itu tadi kan bisa berjalan, otomatis sektor real menggeliat kan, karena insentifnya untuk lebih berusaha. Dan ada kaitannya juga dengan nilai rupiah. Nanti kan kalau rupiah itu
bukan soal melemah atau menguatnya, yang penting stabilnya Mas. Nggak Jadi fluktuatif misalnya gitu ya. kita sudah 16,5 tapi 5 tahun ke depan cuma tetap 16,5 itu bagus. Maksudnya memang itu. Nah, kalau kenapa para pelaku baik asing maupun domestik itu? Karena dia harus membuat premi asuransi premi risiko buat diri dia. Kan seperti itu. Kalau Iya. stabil dia kan bisa ngukur. Iya, iya, Nah, iya. jadi kaitannya banyak. Kenapa saya bersikeras dari podcast yang pertama, kedua, Iya, ketiga iya, ini iya, bahwa iya. bunga ini diurusi dong. Karena Mm-mm. ini kaitannya panjang. Nah, Ya, tadi belanja lain-lain juga begitu. Karena tadi cara menghitung kompensasi itu salah satu komponennya kurs, Mas. Harga minyak enter. Nah kan kalau ini bisa volatilitasnya berkurang. Jadi mungkin kita perlu pastikan juga ke pemirsa. Jangan soal 17.000, 16 setengahnya. Yang jadi masalah itu gelombangnya terlalu iya. fluktuasi tiap minggu, tiap hari itu. Bisa menarik spekulan. Nah, jadi kalau ini jadi deretannya panjang. Itu yang saya ingin ulangi sekali lagi. Bayangan saya tentang efisiensi APBN itu terkait dengan pengelolaan jumlah uang, jumlah likuiditas. Berarti ada kebijakan Bank Indonesia, tingkat suku bunga, dan itu berarti sektor real. Dan yang diminta berkorban tuh orang yang punya Ya, duit banyak. nggak mencat honorer kan gitu Nah, kan. Nggak. dulu kamu dapat instrumen 7%, di deposito 6,5, deposit on call yang teleponan itu bisa 7,5. Itu Lalu beli akumulatif udah SRB. berapa gitu. Ya anggap aja dia 7 pun itu kan kalau kamu punya duit 1 itu kayak yang kalau ini yang dikurangi itu nggak ngaruh lah. Ya paling dia pun kalau pergi, kalau bahasa Jawanya mutung. Ini kalau ini mau kemana? Indonesia ini surga. Dia mau pergi kemana? Mau tingkat bunganya lebih rendah. Sudah kita surga. Mengapa mereka dikasih makanan-makanan yang enak begitu? Apalagi kalau ada narasi yang lebih baik, kepastian. Tapi susah juga disalahin orang kaya karena dia kan pasang risiko. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita jadi melihat gambaran APBN ke depan itu seperti mau MBG dibiayai 100% jadi 400 triliun, oke saja kalau plan ini dijalanin kan. Tapi jembatan tetap dibangun, bendungan tetap dibangun, irigasi tetap diperbaiki. Tapi nggak usah lagi lah nambah-nambah bandara, pelabuhan segala macamnya, nggak perlu itu. Atau jalan juga boleh diperlambat sedikit, jalan tol ya. Nah, itu kan kelihatan sudah. Maka terlepas perekonomian ini masih kurang baik dan tahun ini juga masih kurang baik, Indonesia ini belum sampai pada titik yang no hope loh ya. Kita masih punya harapan gitu. Apalagi rakyat kita ini seperti kata sampean tadi, sebenarnya rakyat ini terima-terima saja ya toh. Kalau terima-terima saja itu yang buruk aja dia terima, apalagi kalau kebijakannya baik. Dan tadi saya benar-benar menggarisbawahi teladan yang baik dari pimpinan tertinggi negara, menteri. Jadi kalau memang efisiensi, bahkan dalam kehidupan pribadi. Maksudnya ini menteri kebetulan udah kaya ya. Tapi kalau kemudian dia setelah jadi menteri, dia kemudian ya meskipun itu pencitraan, tapi kan tetap penting Pak. Supaya orang juga melihat bahwa ini kita sedang berusaha hemat bareng-bareng. Ya kan begitu. Iya. Bayangan saya memang ada, kalau pemerintah itu selama ini populis untuk kemudian berusaha menarik hati rakyat dalam kaitannya dengan elektoral. Kenapa nggak yang dalam program ini populis mengurangi mobil-mobil betul. patwal di jalan misalnya kelihatan naik angkot, betul. naik Transum misalnya gitu kan. Sejujurnya secara keuangan ya misalnya dia mobil apa tuh nggak gede-gede amat Pak, tapi dampak keteladanan itu kan besar. Misal saya menteri menyatakan tidak mau menerima mobil baru. Saya kementerian baru, sudahlah saya pakai mobil Dirjen aja yang kemarin. Itu akan dampaknya menurut saya akan sangat Sehingga baik. ketika meminta masyarakat memahami itu jadi lebih empatinya jadi begitu lebih juga ketika gitu mereka mendatangi. Tadi seremoninya mungkin dikurangi kan, tetapi kita perlu tahu juga tidak hanya jumlah seremoni, tapi suasana di seremoni itu. Bagaimana pontang-pantingnya pejabat daerah, bahkan masyarakat untuk melayani pejabat yang datang. Itu kalau kemudian diberi contoh yang lebih simpel-simpel, sudah dikurangi, dicontohin yang bagus lagi, kita bisa bicara banyak hal masih di negeri ini. Ini saya tahu kalau jawabnya nggak mungkin susah, nggak mungkin pendek. Tapi ini pertanyaan terakhir saya harus tanyakan. Dengan kondisi kebijakan yang seperti ini, pengurangan belanja macam-macam tadi, itu kan di publik muncul kesan bahwa belanja pemerintahnya, government spendingnya menurun, nah target perekonomian kita pertumbuhannya gimana? Bakal nggak mungkin lagi bisa. Saya jawab pendek, sejauh info tentang yang dipotong-dipotong, pertumbuhan kita bisa hanya 4,6 atau 4,7%. Kalau seperti berita-berita ini.
Gitu, Pak. Semakin jauh ya dari Ya, generasi emas. karena yang dia potong itu ada beberapa bagian adalah pendorong. Gitu. Trade off-nya berarti ngeri Ya, sekali ini. kecuali di sisa waktu seminggu ini nggak tahu ya, ternyata yang dipotong tuh bener-bener yang, tapi nggak masuk akal. Nggak Kalau masuk akal. 300 Nggak triliun masuk akal dapat segitu kita belum gitu. diskusi loh. Yang 50 triliun ke daerah itu ada faktor juga. Seboros-borosnya orang rapat dinas, seboros-borosnya orang perjalanan, seboros-borosnya ATK, tetap ada kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi, Pak. Iya, karena masih ada Ya kan, industri mice ya yang kayak kemudian hotel kan di outsourcing itu, snacknya kan ngambil dari UMKM. Ya, Kalau pejabat, ada orang perjalanan dinas kan ada dia rekreasi, dia belanja pakaian lokal, tetap ada. Pasti ada pengurangannya, mungkin nggak ekstrim. Kalau situasinya normal dengan pengurangan ini sesuai penjelasan yang sementara ini ada, 4,6, 4,7. ya 46,4,7, tidak bisa 5,0. Targetnya kan 5,2. 5,2. Selain saya sebagai ekonom di lembaga saya menghitungnya 5,0. Pemerintah 5,2. Tapi kalau peristiwa ini seperti yang sejauh ini diberitakan, itu akan 46, akan 4,7. Hitung-hitungannya ada itu, Mas. Saya kira pemerintah juga tahu hitungan itu. Untuk kesempatan kali ini saya akan menutup dengan tidak meminta hope-nya. Tapi karena memang ini rasanya semua hal tadi kita sudah Bung Awalil sudah memberi. Kalau saya bilang peta jalan itu rasanya tidak berlebihan, tapi semacam memang pilihan-pilihan yang bisa dan penting itu bukan hanya saya loh, Mas. Beberapa ekonom yang menyelototi mesti ke situ arahnya. Bayangan saya kita menghadirkan ruang dialektika itu untuk memberikan semacam alternatif-alternatif teknokratis itu atas sebuah kebijakan, sehingga tidak hanya sekedar kita menyoroti ramenya, tapi kemudian gimana sih yang seharusnya yang benar itu. Mudah-mudahan didengar. Yang mau dengar. Terima kasih banyak Bung Awalil. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila, Bung. Salam.